Jemaat dipersilahkan berdiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, yang ada di gereja maupun di rumah masing-masing, saat ini tanggal 7 Maret 2021, kita akan bersama mengadakan peribadatan Minggu Prapaskah yang ketiga. Bapak Ibu Saudara terkasih, ibadah Minggu Prapaskah yang ketiga saat ini dilaksanakan secara online melalui live streaming. Persiapan batin sangatlah dibutuhkan untuk memasuki peribadatan. Oleh karena itu, marilah kita menyiapkan batin kita dengan memujikan Kidung Jemaat 355 bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu yang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suara-Nya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Allah Bapa sendirilah yang memanggil kita, persekutuan hidup orang percaya untuk beribadah kepadanya. Kasih-Nya menyatukan kita dalam peribadatan agung di gereja maupun di rumah masing-masing. Mengikat kita dengan darah-Nya, terang-Nya yang kudus melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Maka marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Amin, amin, amin.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Diperkenankan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga Allah, di dalam keseharian kehidupan kita sering kita mendukakan hati Allah dengan melakukan berbagai dosa. Pada saat ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mengaku dosa-dosa kita dan bertobat. Pertobatannya diundangkan melalui pembacaan Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, mari bersama kita mengaku dosa-dosa kita dengan berdoa secara pribadi. Doa pribadi dipersilakan. Amin. Mari bersama kita berdiri, kita akan menerima anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang berada di dalam kasih Kristus, setelah kita mengaku dosa-dosa kita dan bertobat, Allah berkenan memberikan anugerahnya bagi kita. Anugerah Allah tersebut dapat kita temukan dalam pembacaan berita anugerah pada Mazmur 32 ayat 5. Mazmur 32 ayat 5, demikian sabda Tuhan. "Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku." Mari kita menanggapi anugerahnya dengan bersalam namaste dan mengucap salam damai. Salam damai, salam damai. Masih dengan berdiri, mari memujikan kidung pengantar firman dalam kidung Jemaat 376 bait pertama dan keempat. Ikut di Kau saja Tuhan. Ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam di Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih.
Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, lebih dahulu mari bersama kita menyiapkan batin kita dengan berdoa. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah sumber berkat dan kasih setia. Saat ini kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa Engkau telah mengizinkan kami untuk membangun peribadatan. Di dalam peribadatan kami pada saat ini ya Tuhan, kami hendak merenungkan dan kami ingin melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berilah kami kekuatan ya Tuhan, pada saat ini untuk menerima firman-Mu, untuk kami mengerti dan berikan kami kekuatan agar kami dapat melaksanakannya dalam hidup kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan sabda Tuhan, kiranya Engkau berikan kebijaksanaan dan hikmat, agar apa yang keluar dari mulutnya yang terbatas bukan karena kekuatan pribadinya, melainkan karena kasih dan kebenaran Tuhan semata. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, bacaan kita pada saat ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 2, ayat 13 sampai 22. Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci
dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia kita yang mendengar firman Allah, merenungkan dan melaksanakannya dalam hidup hari lepas hari. Hosiana. Amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Shalom, shalom, shalom. Kiranya damai sejahtera Allah melimpah di dalam hidup kita dan keluarga kita masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, berkali-kali ada orang-orang jemaat-jemaat Tuhan yang datang ke gereja dan mengucapkan, "Mas, aku kangen ngibadah neng gereja." Beberapa dari jemaat-jemaat itu mengatakan, "Iki rampungnya corona kapan toh, Mas? Agar kita dapat beribadah di gereja. Rasane kangen ketemu karo sedulur-sedulur tunggal pasamuan." Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, tidak hanya orang-orang yang sepuh. Jangan dikira bahwa itu hanya berasal dari kasepuan. Bahwa itu hanya berasal dari adiuswo saja. Beberapa teman pemuda dan remaja katakan, datang dan kemudian mengatakan, rasanya kok rindu beribadah bersama-sama di gereja lagi ya, Mas. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, mungkin inilah yang terlontar, yang dirasakan, yang dipikirkan, bahkan yang dirindukan oleh Bapak, Ibu, Saudara pada masa-masa pandemi COVID-19 ini. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Kristus, mencintai sebuah persekutuan Tuhan, memberi kekuatan kita untuk hadir dalam persekutuan itu dan menguatkan kita dalam hidup kita hari lepas hari. Namun bagaimana jika cinta ini tidak bertemu? Kita harus LDR-an. Opo kuwi Mas LDR? Long distance relationship. Yang satu harus mencintai di satu tempat, yang lainnya di tempat lain yang terpisah karena jarak. Demikian saat ini kita rasakan dalam hidup kita berpersekutuan. Saat ini kita rasakan di dalam hidup kita bergereja. Walah Mas, angger ana kesempatan ketemu karo pasamuan, rasane seneng banget. Terbukti Bapak Ibu, saat bertemu baik secara formal maupun informal di gereja, satu dengan jemaat yang lain, dan tentu bertemunya dibatasi oleh protokol kesehatan. 1, 2, 3 orang bertemu di gereja dan mengungkapkan kerinduan itu. Mengungkapkan rasa cinta itu dengan kerinduan untuk bertemu. Jut kudu piye Mas? Lalu harus bagaimana? Apakah harus menunggu sekian lama sebelum rasa cinta saya dinyatakan kepada jemaat-jemaat Tuhan?
kok kaya wong lagi nandang wuyung. Kaya wong lagi nandang tresno, kangen ra umum. Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih, kerinduan untuk beribadah tidak hanya dirasakan di gereja kita GKJ Wonogiri Utara. Dirasakan juga di gereja-gereja lain. Dirasakan juga oleh masyarakat Indonesia secara khusus dan masyarakat dunia pada umumnya. Dan sungguh sebuah kasih dan anugerah Tuhan. Pada saat ini pemerintah telah mengusahakan vaksin, di mana memberi sedikit kesempatan bagi kita untuk dapat merasakan kelegaan. Sedikit saja. Kenapa Mas kok sedikit? Karena seutuhnya itu adalah peran Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Bapak Ibu Saudara masih tetap menjaga protokol kesehatan. Meskipun sudah divaksin. Di dalam bacaan kita pun pada saat ini, di dalam bacaan yang kita baca melalui Yohanes pasal 2, kerinduan itu dinyatakan. Cinta kepada rumah Tuhan dinyatakan. Direfleksikan oleh para murid dan ditulis dalam Injil Yohanes. Kok kerinduan piye Thomas? Wong bacaan kita intinya adalah Tuhan Yesus ngobrak-abrik bait Allah, kok kerinduan. Mari kita lihat dalam bacaan kita pada ayat 17. Dalam refleksi yang dinyatakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Apa maksudnya? Apakah cinta itu menghanguskan seseorang? Apakah rasa cinta itu kemudian harus membakar seseorang itu sampai hangus? Apakah rasa cinta kita pada rumah Tuhan, pada gereja, pada persekutuan menghanguskan Allah itu sendiri? Apakah rasa cinta, rasa rindu untuk bertemu di rumah Tuhan dapat menghanguskan Allah? Bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita memaknainya? Mari Bapak Ibu kita kembali melihat dalam bacaan kita. Bacaan kita berisi mengenai orang-orang yang secara khusus hadir di dalam bait Allah. Yang pada saat itu menjual kambing, domba, dan lembu. Yang pada saat itu menukar uang-uang yang diproduksi di luar bait Allah dengan uang-uang khusus bait Allah. Pada saat itu bait Allah berkerumun orang-orang yang demikian di dalam suatu tempat yang disebut pelataran bait Allah, yang secara khusus digunakan oleh kaum proselit untuk beribadah. Secara khusus digunakan oleh kaum proselit untuk beribadah. Artinya tempat itu meskipun bernama pelataran bait Allah, namun digunakan juga untuk beribadah. Digunakan juga untuk merasakan hadirat Tuhan. Tapi dipakai oleh penjual kambing, domba, lembu, dan penukar uang. Beberapa orang kemudian
menafsirkan ini dengan cara yang sangat sederhana. Mas, berarti ora entuk dodolan teng gereja. Tunggu dulu. Jangan terburu-buru menafsirkan demikian. Mari melihat, mari merenungkan, mari merasakan bahwa apa yang ditulis di dalam bacaan kita adalah soal cinta. Bahwa refleksi yang dinyatakan, yang diingat oleh para murid adalah refleksi tentang cinta. Cinta pada rumahmu menghanguskan aku. Apa maksudnya soal cinta? Artinya Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih, mengapa Tuhan Yesus kemudian membuat cambuk dari tali dan mengusir mereka semua dengan semua kambing, domba, lembu, dan uang-uang mereka dihamburkan oleh Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Karena pada saat itu orang-orang ini hanya memikirkan cintanya pribadi. Hanya memikirkan katresnane dhewe. Aku mung tresno karo sliraku. Saya hanya cinta pada diriku. Hingga akhirnya Tuhan Yesus membuat tali dan diporak-porandakan semua yang ada di sana, di pelataran bait Allah. Mari merenungkannya dalam-dalam. Saat kita hadir di dalam gereja, di dalam persekutuan, karena pada saat ini kita bersekutu di rumah masing-masing, diikat dalam cinta yang agung akan Allah, sumber kasih kita. Apakah saat hadir di dalam sebuah persekutuan, di dalam sebuah peribadatan, di dalam sebuah gereja Tuhan, di sana hanya ada cinta pada diri kita, atau cinta kita pada orang lain yang merupakan refleksi atas cinta kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih, kehadiran kita di dalam gereja Tuhan saat ini serba dibatasi. Tidak boleh berkerumun lebih dari sekian orang. Tidak boleh tidak menggunakan masker. Tidak boleh berjabat tangan. Harus mencuci tangan sebelum melaksanakan kegiatan. Harus menjaga jarak di dalam sebuah persekutuan. Hadir di gereja boleh dilakukan. Untuk siapa? Demi cinta siapa? Demi aku ben iso ibadah neng gereja? Demi aku ben iso ibadah? Atau demi cinta kita kepada Allah yang dinyatakan bagi orang lain? Jika demi cinta kita kepada Allah yang dinyatakan melalui jemaat Tuhan, maka seharusnya kita patuh pada protokol kesehatan. Jika demi cinta kita ingin bersekutu, maka persekutuan itu harus menjaga cintanya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menjaga jarak, mencuci masker, mencuci tangan dan memakai masker. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menyatakan kehadiran kita lewat kasih melalui kegiatan-kegiatan diakonia. Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih, pada saat ini di gereja-gereja
mungkin pintu gerejanya tertutup untuk persekutuan. Hanya terbuka sedikit untuk orang-orang yang mau ambil bagian dalam pelayanan multimedia dan menyampaikan persekutuan Allah kepada jemaat Tuhan. Pintu gereja tertutup, namun pintu kasih Allah dibukakan lebar-lebar. Melalui apa? Melalui kegiatan-kegiatan diakonia. Melalui kepedulian kita kepada orang lain, melalui kasih yang benar-benar dinyatakan di dalam persekutuan kita. Melalui hal inilah cinta Allah dinyatakan. Melalui hal inilah cintaku pada rumahmu, rumah Allah dinyatakan. Melalui hal inilah kita tidak lagi berpikir soal cinta pada diri kita, namun berpikir soal cinta kepada orang lain yang dinyatakan sebagai cinta kepada Tuhan. Apakah saat kita masuk di dalam sebuah persekutuan, apakah saat kita masuk di dalam sebuah peribadatan, entah itu pada saat pandemi ini atau nanti setelah kita bisa melaksanakan peribadatan secara tatap muka, apakah yang dinyatakan hanya cinta kita saja? Tidak. Mari menyatakan cinta kepada orang lain, menyatakan cinta sebagai wujud cinta kita pada Tuhan. Mencintai persekutuan di masa pandemi artinya mencintai orang lain. Selamat hidup dalam cinta. Selamat menggenapi cinta pada rumahnya dengan rindu untuk mengasihi, melayani saudara-saudara kita di masa pandemi, meskipun kita berjauhan, meskipun kita terbatas pada jarak. Selamat mencintai Tuhan, Tuhan beserta kita. Saat teduh bagi kita merenungkan sabda Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini
dan sembahkan. Siapakah ku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan kuburan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita mempersembahkan persembahan terbaik kepada Tuhan sebagai wujud ucap syukur dengan mendasarinya pada bacaan 1 Petrus 2 ayat 5 yang demikian sabdanya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang mengikuti peribadatan di rumah masing-masing, mohon mengkoordinasikan persembahan yang dikumpulkan kepada majelis, kelompok, atau pepantan. Selamat berpersembahan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, marilah kita mengaturkan persembahan yang telah kita kumpulkan kepada Tuhan dengan menaikkan doa persembahan dan syafaat. Mari berdoa. Di dalam tangan kasih-Mu saja ya Tuhan. Pada saat ini sedikit dari apa yang dapat kami haturkan sebagai bagian dari berkat-Mu yang begitu besar, yang terus melimpah kepada kami. Saat ini kami haturkan di dalam persembahan. Tuhan Allah Bapa kami, kiranya Engkau tidak memandang bagaimana dan seberapa kami mempersembahkan. Namun kiranya Engkau melihat hati kami, hati yang tulus mempersembahkan. Kiranya Engkau melihat hati kami, diri kami, jiwa kami, yang kami persembahkan sebagai persembahan hidup.
kiranya berkenan bagi nama Tuhan saja. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan Allah yang senantiasa memberi rahmat, mencurahkan hari lepas hari. Persembahan yang kami akan gunakan demi pelayanan di GKJ Wonogiri Utara akan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di gereja Tuhan ini, kiranya dapat digunakan dengan baik. Saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan agar dapat mengelola persembahan dengan sebaik-baiknya. Kiranya Engkau berkati kehidupannya dan Engkau senantiasa mengasihi mereka. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang senantiasa kami puji dan sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini ya Tuhan, secara khusus kami memohon Engkau menilik jemaat-jemaat Tuhan di GKJ Wonogiri Utara dan gereja-gereja Tuhan yang lain. Agar di dalam persekutuan yang benar, persekutuan yang hidup, dan yang saling mengasihi, Engkau mengikat persekutuan ini. Engkau mengikat jemaat-jemaat Tuhan. Meskipun kami harus berjauhan, meskipun kami harus melaksanakan peribadatan di rumah kami bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Atau secara pribadi kami melaksanakannya. Namun kiranya kasih setia Allah senantiasa tetap menaungi kami, mengikat kami di dalam cinta kami akan persekutuan rumah Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, secara khusus kami memohon agar di dalam kehidupan jemaat-jemaat Tuhan, jemaat-jemaat yang pada saat ini diharuskan untuk bekerja di rumah saja, maupun untuk yang belajar di rumah saja, kiranya Engkau memberikan ketekunan dan kasih setiamu bagi jemaat-jemaat-Mu. Berkatilah ya Tuhan, secara khusus di dalam kami, jemaat-Mu dan serta masyarakat di Indonesia ini sedang melaksanakan proses vaksinasi. Kiranya Engkau yang hadir di dalam proses tersebut dan memberikan secerca harapan bagi kami, agar kami dapat bertemu, agar kami dapat menyatakan kasih bagi setiap orang yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun ingatkan pula kami ya Tuhan, agar kami tidak gegabah setelah kami melaksanakan proses vaksinasi. Kiranya Engkau memberikan kami kesetiaan, sehingga kami tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Berkatilah agar melalui apa yang kami lakukan, protokol yang kami jalankan, kiranya kasih akan rumah-Mu dapat dinyatakan. Secara khusus pula kami memohon ya Tuhan, di dalam kami melaksanakan kegiatan masa raya Paskah ini. Di dalam kami melaksanakan aksi puasa Paskah, ya Tuhan, kiranya Engkau hadir, memberkati dan menjamah kami. Agar kami di dalam masa raya Paskah ini tidak memikirkan diri kami sendiri. Namun kami memikirkan cinta akan rumah Tuhan, cinta akan jemaat Tuhan. Melalui aksi puasa Paskah ini, kiranya Engkau menggerakkan hati kami masing-masing, sehingga kami dapat merasakan dan merayakan cinta kasih-Mu di dalam persekutuan. Begitu pula ya Tuhan, saat gereja Tuhan pada 30 Maret 2021 nanti, GKJ Wonogiri Utara akan merayakan kasih-Mu melalui perayaan dua dasawarsa, melalui ibadah di mana kami harus menyatakan diri dalam cinta kami akan rumah Tuhan.
Kiranya Engkau yang hadir memberkati kami. Meskipun belum dapat kami bertemu, menyatakan dan merayakan perayaan yang sungguh-sungguh indah. Namun kiranya di dalam kami melaksanakan ibadah secara khusus, ibadah ulang tahun gereja Tuhan, kami dapat melaksanakannya dengan baik dan semata-mata kasih Tuhan saja yang kami rasakan dalam pergumulan perjalanan gereja Tuhan di GKJ Wonogiri Utara. 20 tahun sudah Engkau bersama-sama dengan kami, dan kami yakin sebelum dan sesudahnya Engkau ada dan tetap bersama-sama dengan kami, memberkati dan menjamah jemaat Tuhan. Permohonan yang kurang sempurna ini semua Tuhan, hanya kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Berkatilah kami masing-masing, begitupun kami menyerahkan diri kami pribadi, keluarga kami, jemaat Tuhan di GKJ Wonogiri Utara, serta kami menyerahkan masyarakat Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang senantiasa menjadi sumber cinta kasih kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, mari kita berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari mengarahkan hati kita dan bersiap menerima berkat. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, setelah kita memujikan kidung penutup ibadah, akan dibacakan warta jemaat. Mari menutup peribadatan kita di dalam kidung jemaat 447 bait pertama dan ketiga, dalam rumah yang gembira.
Warta Jemaat GKJ Wonogiri Utara, Minggu 7 Maret 2021. Pertama, ibadah Minggu GKJ Wonogiri Utara. Ibadah Minggu Prapaskah ketiga 7 Maret 2021 jam 7 waktu Indonesia Barat dilaksanakan secara live streaming melalui kanal YouTube Tim Multimedia GKJ Wonogiri Utara. Ibadah Minggu Prapaskah keempat 14 Maret 2021 jam 7 waktu Indonesia Barat dilaksanakan secara live streaming melalui kanal YouTube Tim Multimedia GKJ Wonogiri Utara. Ibadah Minggu Prapaskah kelima 21 Maret 2021 jam 7 waktu Indonesia Barat dilaksanakan secara live streaming melalui kanal YouTube Tim Multimedia GKJ Wonogiri Utara. Yang kedua, laporan persembahan. Laporan persembahan ibadah Minggu Prapaskah pertama, persembahan ibadah keluarga dan persembahan khusus dapat Bapak Ibu Saudara baca melalui WA grup kelompok pepandan masing-masing. Yang ketiga, sidang pleno majelis. Majelis GKJ Wonogiri Utara akan mengadakan sidang pleno pada hari Minggu 7 Maret 2021 jam 17 waktu Indonesia Barat di Gereja Wonokarto. Jemaat yang mempunyai keperluan gerejawi dapat berkirim surat melalui sekretariat gereja atau melalui email GKJWU. Bacaan sepekan. Bacaan sepekan dapat Bapak Ibu Saudara baca melalui WA grup kelompok pepandan masing-masing. Demikian Warta Gereja Minggu 7 Maret 2021. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.